Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Panji Abidin dari SMK Pasundan Jatinangor. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mempresentasikan soft skill, yang dimana soft skill itu adalah kemampuan komunikasi, karakteristik seseorang, kecerdasan sosial yang melekat, serta kemampuan beradaptasi dengan baik di dalam kehidupan maupun dunia kerja. Contoh-contoh soft skill yang ada di atas ini adalah komunikasi. Ini adalah salah satunya. Komunikasi adalah keterampilan komunikasi yang efektif akan membantu melalui proses wawancara dan karir Anda secara keseluruhan. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik melibatkan mengetahui bagaimana Anda harus berbicara dengan orang lain dalam situasi ataupun suasana yang berbeda. Contohnya, mendengarkan secara efektif, aktif, public speaking, negosiasi, komunikasi nonverbal, menulis, dan empati. Ya, seperti itu adalah contohnya. Lanjut. Dalam slide yang ketiga ini ada 4 contoh soft skill. Tadi yang pertama communication, lanjut yang kedua adalah penyelesaian masalah atau problem solving. Maaf ya, saya belum lancar memakai bahasa Inggris. Ya, perusahaan akan menghargai orang-orang yang dapat menyelesaikan masalah dengan cepat dan efektif. Hal ini tentu memerlukan pengetahuan untuk segera memperbaiki masalah yang terjadi. Yang ketiga dari contoh soft skill atau jenis-jenis soft skill adalah kreativitas atau creativity. Kreativitas adalah kemampuan luas yang menggabungkan banyak keahlian yang berbeda, termasuk soft skill dan keterampilan teknis lainnya. Contohnya, kreativitas diantaranya kemampuan berinovasi, belajar hal yang baru, kemampuan percobaan atau eksperimental, dan lain sebagainya. Masih banyak contoh-contoh kreativitas. Yang keempat dari soft skill adalah manajemen waktu. Kalian mungkin sedikit sulit ya dengan memanajemen waktu. Saya akan menjelaskan apa itu memanajemen waktu. Manajemen waktu adalah kemampuan untuk mengatur waktu dan tugas dengan efektif. Manajemen waktu yang baik adalah penting untuk menyelesaikan tugas tepat waktu untuk menghindari stres. Ternyata memanajemen waktu itu dapat menghilangkan stres. Yang kelima dari soft skill adalah berpikir kritis. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk berpikir secara rasional dan objektif dan untuk membuat keputusan yang baik. Berpikir kritis yang baik adalah penting untuk memecahkan masalah dan untuk membuat keputusan yang tepat. Berpikir kritis mungkin bagi kalian yang sering bermain Mobile Legends atau game online apapun ya yang memerlukan pemikiran, itu seringkali kalian berpikir kritis secara otomatis. Ya, itu yang salah satu contohnya berpikir kritis. Lanjut slide selanjutnya. Ya, dari slide ini mungkin ini adalah soft skill yang saya kuasai. Yang saya kuasai adalah berpikir kritis. Kemampuan untuk berpikir secara rasional dan objektif. Mungkin tadi sudah saya jelaskan ya. Saya jelaskan kembali saja. Dan untuk membuat keputusan yang baik. Berpikir kritis yang baik adalah penting untuk memecahkan masalah dan untuk membuat keputusan yang tepat. Nah, berpikir kritis tidak terlalu sulit ya. Beda dengan memanajemen waktu, itu saya belum menguasai. Saya menguasai soft skill berpikir kritis ini karena memang saya suka berpikir secara tiba-tiba. Dan entah apa yang saya pikirkan saja. Ya, lanjut saja slide yang selanjutnya. Nah, slide ini adalah soft skill yang belum saya kuasai, yaitu memanajemen waktu. Karena saya suka mendapat
rencana-rencana secara mendadak. Jadi saya sangat sulit untuk memanajemen waktu atau mengatur waktu. Nah, di sini ada tips-tips memanajemen waktu. Yang pertama adalah membuat jadwal harian. Dan yang kedua, membuat daftar prioritas. Yang ketiga, menjadwalkan waktu istirahat. Nah, ini sangat penting nih. Karena tanpa istirahat kita tidak bisa kembali bersemangat. Yang keempat, menggunakan aplikasi yang memudahkan pekerjaan Anda. Menurut saya, aplikasi yang memudahkan pekerjaan Anda adalah Google, kalender, kalkulator, dan lain sebagainya. Dan sekarang ini zaman-zaman internet ya. Pasti semua orang yang nonton ini memiliki handphonenya masing-masing. Yang kelima, mengurangi distraksi. Oke, sebagian pasti belum ada yang tahu atau belum tahu apa itu distraksi. Sekarang kita tanya aja sama Mbak Google. Oke Google, apa itu distraksi? Menurut Wikipedia, distraksi atau kecohan adalah proses mengalihkan perhatian individu atau kelompok dari pandang fokus yang diinginkan dan dengan demikian menghalangi atau mengurangi penerimaan informasi yang diinginkan. Nah, mungkin seperti itu yang dijelaskan oleh Mbak Google ya, penjelasan distraksi. Nah, selanjutnya ini 4 macam soft skill, yaitu communication, collaboration, critical thinking, creativity. Yang saya ketahui tentang communication adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak kepada pihak lainnya, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Ya, communication atau komunikasi sering sekali ya digunakan dalam sehari-hari. Seperti kita berbicara kepada guru, atau berbicara kepada orang tua, bicara kepada adik atau kakak atau selain bagainya. Yang kedua dari soft skill 4C adalah kolaborasi atau collaboration. Kolaborasi adalah proses bekerja sama untuk menelurkan gagasan atau ide dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama menuju visi bersama. Ya, kolaborasi itu seperti kita diberi tugas oleh guru secara tim ya, atau kelompok ya, seperti itu saja. Dan masih banyak contoh lainnya. Yang ketiga dari soft skill 4C adalah critical thinking, proses berpikir intelektual. Ya, tadi sudah dijelaskan di pertama, saya akan menjelaskannya lagi. Di mana pemikir dengan sengaja menilai kualitas pemikirannya. Pemikir menggunakan pemikiran yang reflektif, independen, dan jernih dan rasional. Yang keempat atau yang terakhir dari soft skill 4C adalah creativity. Creativity atau kreativitas adalah kemampuan untuk memikirkan sesuatu dengan cara yang baru dan tidak lazim, yaitu dengan cara kemampuan untuk menemukan cara pemecahan unik dalam masalah. Ya, di sini saya akan melanjutkan ke slide yang selanjutnya. Ya, di slide ini adalah soft skill 4C yang mungkin saya kuasai, yaitu creativity. Tadi sudah saya jelaskan ya, kenapa saya soft skill 4C creativity ini, karena dulu saya pernah kekurangan bahan untuk membuat kerajinan dan dibuatlah kerajinan dengan bahan seadanya, sehingga saya berhasil membuat salah satu kerajinan kapal mainan dengan bahan seadanya. Ya, soft skill 4C yang belum saya kuasai adalah komunikasi. Kenapa komunikasi? Karena saya belum lancar menggunakan bahasa Indonesia, karena sehari-hari saya menggunakan bahasa Sunda. Tetapi jika menggunakan bahasa Sunda, saya sangat menguasai communication. Di sini atau di slide ini ada solusi agar dapat menguasai soft skill 4C communication atau komunikasi, yaitu belajar berbicara di depan umum.
ya belajar berbicara di depan umum seperti presentasi ya atau lain sebagainya. Yang keduanya adalah pelajari bahasa nonverbal. Nonverbal ini yang tidak resmi ya, seperti kita berbicara dengan teman atau siapa saja. Berbeda dengan kita berbicara dengan orang tua atau guru. Yang ketiga ada aktif mendengar. Tapi mendengar di sini jangan menguping ya, karena menguping itu dilarang. Yang keempat, pahami audiensmu. Nah, ini seringkali ada ya di dalam presentasi atau kita sedang ceramah. Yang kelima ada perluas jaringanmu. Yang keenam, meminta feedback dari orang lain atau meminta komentar ya dari orang lain. Mengapa harus meminta komentar dari orang lain? Karena itu sangat berguna untuk menilai diri kita sendiri. Yang ketujuh, memikirkan hal yang akan dibicarakan. Nah, sebelum kita berbicara, kita harus memikirkannya dulu. Yang kedelapan ini ada berbicara dengan kecepatan yang pas, tidak berburu-buru dan tidak lambat. Yang kesembilan, perhatikan nada dan intonasi. Ini sangat penting untuk komunikasi. Kesimpulannya dari presentasi saya di sini adalah jangan pernah menyerah saat hidup memberi kita 100 alasan untuk bersedih dan menangis. Jangan pula menyerah ataupun berkeluh kesah dengan keadaan hidup kita sekarang. Sebab apa yang kita anggap kurang bisa jadi sangat berlebih bagi orang lain yang nasibnya kurang beruntung dibandingkan dengan kita. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata karena saya masih tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.